Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Novita Lencanawati, bisa kalian panggil dengan sebutan Novita. Saya berasal dari D3 Gizi kelas B. NIM saya yaitu PO 7131121078. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Mardiana, yaitu meresum bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, serta hakikat bahasa, sifat, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari bahasa itu sendiri. Sebelum kita jauh lebih dalam, maka kita harus mengenali apa itu bahasa. Bahasa itu sendiri adalah sebagai sistem komunikasi atau simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia. Atau intinya, bahasa itu adalah hasil dari alat ucap manusia yang digunakan sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, awal atau sumber mulanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada saat itu disebut juga dengan lingua franca atau bahasa perantara, untuk digunakan dalam kegiatan di masyarakat seperti kegiatan perdagangan, kebudayaan. Itu pada masa itu masih menggunakan bahasa Melayu. Berikutnya yaitu fungsi dari bahasa Melayu itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu bahasa Melayu adalah bahasa kebudayaan, terutama untuk budaya-budaya Melayu. Yang kedua, bahasa sebagai perhubungan, digunakan untuk menghubungkan daerah-daerah di sekitar daerah Melayu. Yang ketiga yaitu bahasa perdagangan, digunakan untuk pada saat berdagang sedang berlangsung. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi dari kerajaan. Bisa kita temui pada masa itu kerajaan-kerajaan di Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu. Berikutnya yaitu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, pada tahun 1901 itu pertama kali disusun ejaan 1, yaitu ejaan Van op Huysens. Selanjutnya yaitu pada tahun 1908 itu berdirilah Balai Pustaka. Selanjutnya pada tahun 1928 penentuan bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa-peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 itu diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu diakui dalam Undang-Undang 45 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1947 itu dibuatlah ejaan 2 untuk menggantikan ejaan 1, yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1972 ejaan yang disempurnakan atau EYD itu diresmikan. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia keempat berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Buku Bahasa Indonesia itu sendiri. Pada tahun 2015 dibuatlah yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan PUEBI. Selanjutnya asal muasal atau asal nama bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu nama bahasa Indonesia itu pertama sekali itu dicetuskan oleh Muhammad Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya Indonesia sendiri memiliki banyak sekali nama sebelum nama Indonesia itu ditetapkan. Salah satunya yaitu pada tanggal 1850 pencetusnya yaitu George Windsor Eyre itu menyebut Indonesia sebagai Indonesian. Selanjutnya pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1850 Indonesia disebut juga dengan Indonesian. Pencetusnya
J.R. Logan. Pada tahun selanjutnya yaitu 1875, Indonesia juga disebut dengan Indonesia dengan pencetus yaitu Abastian. Pada tahun selanjutnya yaitu 1925, Indonesia juga disebut dengan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatuan. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu satu, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Itu bisa dibuktikan sampai saat ini kita sebagai bangsa Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Bisa kita buktikan juga bahwa digunakan pada bulir-bulir Sumpah Pemuda itu menggunakan bahasa Indonesia. Makanya disebut dengan lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan. Bisa kita lihat di buku, di koran, di alat pertelevisian atau di radio itu masih sering menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat sebagai alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa bisa kita lihat Indonesia sendiri memiliki beragam bahasa dan budaya, maka kita perlu menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Undang-undang bahasa itu dibuat pada tanggal 9 Juni 2009. Keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, sifat, dan juga fungsi bahasa. Hakikat bahasa itu sendiri yaitu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial yang bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Dikutip oleh Krida Laksana pada tahun 1983. Selanjutnya yaitu sifat bahasa Indonesia memiliki 12 macam sifat, yaitu yang pertama yaitu sifat bahasa itu sebuah sistem. Yang kedua yaitu bahasa berwujud lambang. Yang ketiga yaitu bahasa berupa bunyi. Yang keempat yaitu bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima yaitu bahasa itu bermakna. Yang keenam yaitu bahasa bersifat konvensional. Yang ketujuh yaitu bahasa bersifat unik. Yang kedelapan bahasa bersifat universal. Yang kesembilan yaitu bahasa bersifat produktif. Yang ke-10 yaitu bahasa itu bervariasi. Yang ke-11 yaitu bahasa itu dinamis. Yang terakhir atau yang ke-12 itu bahasa itu merupakan manusiawi. Selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa itu sendiri. Fungsi dari bahasa itu sendiri memiliki 4 macam fungsi atau sama dengan fungsi dari bahasa Indonesia yang lain, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi dari bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kita mengungkapkan perasaan atau ingin mengekspresikan diri kita kepada orang lain, kita lebih sering pasti menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi. Bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, entah itu di keluarga, di sekolah, di kampus, ataupun di masyarakat, kita pasti sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Kita beradaptasi dengan sesama masyarakat ataupun dengan sekelompok orang pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang dimaksud dengan alat kontrol sosial itu sendiri yaitu bahasa digunakan untuk penanda apakah penutur tersebut mencerminkan suatu masyarakat sosial yang bisa terlihat dari apa yang ia tuturkan. Nah,
Di situ bisa kita temukan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali fungsi. Dari yang pertama saya jelaskan, dan kedua dan ketiga itu intinya sama saja. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, di sini penjelasan sampai di sini penjelasan resum yang akan saya jelaskan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Ibu Mardiana. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.